Sapi adalah hewan yang hampir setiap bagian organ tubuhnya bisa dikonsumsi manusia. Bukan hanya dagingnya, otaknya pun dapat dijadikan menu santapan lezat dengan berbagai olahan. Gulai otak misalnya, makanan yang satu ini menjadi favorit rumah makan Padang. Muhammad Nasihuddin adalah salah satu dari sekian banyak penggemar setia gulai otak. Dan memang dari dulu sih sudah cukup lama ya, kira-kira 10 tahun yang lalu. Ini juga karena otak sapi kan agak mahal, jadi memang mungkin orang hanya seminggu sekali makan atau sebulan sekali. Pria yang juga berprofesi sebagai ustadz ini merasakan manfaat besar dari konsumsi otak sapi, terutama untuk daya ingatnya. Tak hanya di gulai, Nasihuddin juga gemar makan pepes otak sapi. Ia bahkan tak takut akan mitos yang berkembang di masyarakat bahwa otak sapi tinggi kolesterol. Jadi selama makanan itu halal, saya tidak pernah merasakan takut untuk mengkonsumsi. Saya tidak pernah merasa khawatir untuk kolesterol maupun penyakit-penyakit yang lain. Asal kita tidak berlebihan, insya Allah nggak ada masalah. Muhammad Nasihuddin mungkin termasuk yang percaya diri mengkonsumsi otak sapi. Namun tak jarang juga orang yang menghindari makan otak sapi karena tingginya kandungan zat jahat di dalamnya yang akan menyebabkan gangguan kesehatan. Benarkah demikian? Eits, tunggu dulu pemirsa Ayo Hidup Sehat. Selain rasanya yang enak, ternyata makanan yang satu ini justru juga memiliki beberapa manfaat loh untuk kesehatan tubuh. Apa saja? Saksikan pembahasannya berikut ini. Waduh, nikmat banget rasanya ya. Banget, lahap banget tadi tuh Bapak yang makan ya, jadi pengen ya. Iya. Ini di depan kita Siang-siang nasi anget makannya gulai otak. Waduh, Wah. seperti ini ya. Aduh, ini tuh enak banget, boleh dicicip Dan ya. saya kagum nih dengan pegawai rumah makan Padang. Kenapa? Kalau ditanya punya otak nggak? Nggak pernah marah. Oh iya, betul, benar-benar. Iya. Tapi ini memang banyak yang takut-takut nih makan otak ya. Katanya tinggi kolesterol lah, kemudian macam-macam lah. Tapi ada juga bilang mengatakan bahwa otak ini bagus untuk anak-anak katanya. Oh, aku baru tahu. Tapi emang katanya tuh otak tuh kayak agak-agak banyak yang bilang tuh kayak apa kolesterol tinggi tuh Iya, tadi yang dibilang kan. betul. Itu bener nggak sih dok? Nah, kita perlu tanya nih ke pakarnya kan. Sudah ada di sini Dr. Jualita Surapsari, spesialis gizi klinik. Halo dok, apa kabar? Halo dokter. Dok, Udah dicicipin? belum dong. Belum pengen Tapi sih. dokter Aku nggak suka pernah otak makan nggak? sih. Enggak, terus terang Nggak enggak suka. suka. Aku nggak pernah makan juga. Tapi enak. Emang kalau dokter pernah nyoba? Pernah, enak Rasanya? banget emang. Rasanya kenyal-kenyal gitu dan gurih karena lemak Orang kali ya. Padang soalnya ya. Pasti. Oh. Iya. Nah dok, katanya nih ya, aku tuh penasaran banget. Karena orang-orang di sini tuh banyak yang kayak nggak mau makan otak ini karena katanya otak ini itu mengandung kolesterol yang sangat tinggi. Itu bahkan tuh melebihi daging kepiting nih. Katanya kan Iya. kepiting aja udah tinggi nih. Ini bahkan lebih tinggi daripada kepiting nih. Itu fakta atau mitos sih dok? Fakta. Fakta. Wow. Banget. Ternyata. Ini yang paling tinggi kolesterolnya. Otak sapi dok ya? Oh. Otak sapi. Iya. Jadi kalau otak sapi itu 100 gram otak sapi, tahu nggak kolesterolnya berapa? Berapa, Tunggu, Dok? tunggu. Kepiting dulu deh. 100 gram kepiting, kolesterolnya berapa? Kira-kira 80 sampai 100 miligram. Wow. 80 sampai Iya. 100 miligram. Kalau otak sapi tahu nggak berapa? Berapa? 3.000. Wow, luar biasa ya. Banyak banget ya. 3.000 Tapi itu miligram. kolesterol jahat atau kolesterol baik atau dibagi dua nih dok? Kalau di dalam bahan makanan kita kenalnya cuma satu, kolesterol itu ya ini, makanan ini. Ketika masuk ke dalam tubuh baru ada kolesterol tuh ada kolesterol baik sama kolesterol jahat gitu. Jadi kalau dilihat berarti dia berapa? 30 kali lipat kan? Iya. Kadar kolesterol. Sementara kalau untuk bisa mempertahankan kesehatan, kita cuma boleh konsumsi maksimal dalam sehari 300 miligram. Wow. Jadi Dia udah 3.000, udah ngabisin 10 jatah kali 10 lipat. hari Walaupun ya. cuma sedikit aja nih dok, Nah. secuil gitu. Nah, Kalau ngomongin sedikit, seberapa bolehnya dok gitu ya. Kan tadi kan saya bilang 100 gram. 100 gram itu kira-kira kayak dua biji otak, apa sih kalau otak bilangnya kok biji ya? 2 bilah sedang gitu. Kalau misalnya dok mau dikit aja, ya udah seperempatnya ya boleh-boleh aja. Tapi pada orang yang memang udah ada kolesterol tinggi, ya baiknya jangan gitu. nah tapi tuh katanya nih ya, kalau
penikmat otak sapi itu bagaimana nih? Karena katanya ini otak sapi ini kandungan kolesterol tinggi, tapi katanya otak sapi ini tuh kalau seminggu sekali makannya nggak apa-apa. Balik lagi ke tadi, kandungan kolesterolnya kan 3.000 mg. Sehari cuma boleh 300. Mau seberapa banyak kita konsumsi? Kalau konsumsinya cuma 20 atau 30 gram, ya boleh aja. Tapi sanggup nggak makan nasi, otaknya cuma 20-30 gram? Kan itu dikit. kecil apa ya? Dikit, cuma sekitar Dikit banget segini. Oh wow. Kecil banget, tahan nggak? Segini nih ya? Iya. Cuman wow sedikit banget ini sedikit sih. banget, Kalau tahan nggak? Kalau bagi misalnya nggak yang- tahan godaan, Bagi jangan. yang doyan nasi padang mungkin nggak cukup dok ya. Betul. Nah dok, selanjutnya ini katanya itu otak itu mengandung protein yang sangat tinggi. Itu bagus buat tubuh kita atau enggak? Ini fakta atau mitos sih? Kalau mengandung protein dia fakta. 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 Ya. Tapi makanan itu kan kita konsumsi sebagai satu bagian yang utuh. Ya. Jadi artinya zat gizinya macam-macam. Proteinnya benar ada. Ya. Tapi lemaknya juga tinggi, kolesterol tinggi. Oh, Jadi oke. harus bijak. Betul. Mau makannya seberapa. Nah Gitu. nih dok, pemirsa kan biasanya nih kalau konsumsi otak kan ada yang digulai Ya. atau mungkin dibikin apa, sop kali ya. Nah ini sebetulnya kalau andai kata digulai jadinya jadi lebih nggak sehat dok. Iya, jadi gini, otak itu 100 gram kalorinya sekitar 150 kilokalori. Itu dalam kondisi mentah. Ketika diolah biasanya orang itu diolah menjadi gulai kan, gulai otak ya. Iya. Ditambahin santan, berarti kalorinya nambah lagi, lemak jenuhnya nambah lagi gitu. Lengkap lah sudah ya. Jadi itu makin banyak ya. Iya. Waduh. Jadi kalau kita makan satu sajian aja seperti ini, dimakan sama kuah-kuahnya pula, santan-santannya, kalorinya gede banget kan, Iya. bisa 300 kali ya. Oke, nah dok katanya nih ada yang bilang nih dok ya, katanya makan otak sapi ini tuh bikin otak yang kita tuh cerdas gitu. Itu fakta atau mitos dok? Mentang-mentang Mitos. otak namanya ya. Mitos. Mitos. Mitos, Iya, ya untuk ampun. seseorang menjadi cerdas faktornya banyak. Iya. Faktor lingkungan, pola asuh, stimulasi, zat gizi yang lain, proteinnya, vitamin, mineral harus cukup. Jadi nggak cuma dari otak. Jadi bukan karena makan otak sapi terus tiba-tiba jadi pinter gitu. Benar. Jadi mitos ini ya. Ya. Iya. Oke, nah kalau selanjutnya nih dok ya, kalau misalnya kita lihat sendiri nih dok ya, kalau otak ini tuh mengandung vitamin yang baik untuk tubuh katanya. Mengandung vitamin, fakta, betul. Tapi apakah baik untuk tubuh? Lagi-lagi, balik lagi. Kita konsumsi makanan itu dalam bentuk yang utuh kan, bukan sesuatu yang diekstrak. Artinya kita hanya ambil vitaminnya aja, enggak. Tapi makanan itu kita konsumsi semuanya. Lemaknya kita makan, kolesterol kita makan gitu kan. Jadi vitamin memang ada. Tapi lain-lainnya ngikut waktu dimakan gitu. Wah ini sangat menarik ya. Dan setelah ini ya kita akan lihat nih berbagai olahan masakan yang menggunakan otak sapi. Sesaat lagi tetap di acara Ayo Hidup Sehat. Nah kan, jadi banyak nih makanan yang kita sangka nggak sehat, ternyata sehat. Sehat. Tadi contohnya tuh ya betul, kacang tuh, Dok. kacang kan. Tapi sebenarnya kalau kacang goreng tuh Nah, sebetulnya kacang-kacangan itu baik karena dia kan sumber protein, sumber serat, ya kan sumber tadi namanya sterol gitu kan, fitosterol. Tapi kalau olahannya digoreng ya kalorinya juga nambah dong gitu. Makanya supaya jangan salah kaprah, tonton terus kita nih supaya Iya. dapat pengetahuan yang tepat kan tentang makanan ya. Iya. Nah, selanjutnya nih dok, fakta atau mitos katanya otak sapi ini bagus untuk kesehatan saraf. Ini fakta itu atau mitos? fakta atau mitos dok? Ini mitos. Sebetulnya untuk kesehatan saraf kan juga faktornya banyak sekali. Biasanya dikaitkan dengan kecukupan dari vitamin-vitamin B gitu kan. Sumbernya nggak hanya dari otak aja, dari yang lain-lain pun juga banyak gitu. Jadi banyak faktor dok ya? Banyak faktor. Nah ya. tapi ini ada juga nih dok, otak sapi ini tuh katanya bisa bikin stroke nih dok. Itu fakta atau mitos dok? Ini agak Gimana? sulit sih sebetulnya. Panjang jalannya kali ya. Panjangnya jalan, jalannya panjang maaf. Kalau saya bisa bilang ini fakta, tapi ada tapinya. Iya. Dia tinggi lemak jenuh itu kan menjadi salah satu faktor risiko untuk seseorang bisa terjadi peningkatan kolesterol. Peningkatan kolesterol juga faktor risiko orang menjadi stroke gitu ya. Jadi rentetannya seperti itu. Rentetannya seperti itu Iya, ya. tapi tidak selalu semua orang yang doyan makan seperti ini akan menjadi stroke Akan nanti terkena akhirnya. stroke gitu. Enggak. Enggak ya, Tapi berarti ini- faktor risiko iya. Jadi ini fakta atau mitos?
Fakta, Fakta. kalau saya bilang fakta. Jadi Oke. bisa meningkatkan faktor resiko dok ya? Betul, meningkatkan faktor resiko. Iya. Tapi katanya otak sapi ini tuh bagus untuk menjaga fungsi kekebalan tubuh kita nih dok. Ini mitos, fungsi kekebalan tubuh juga lagi-lagi faktornya banyak sekali. Apa yang mau kita ambil dulu dari sini, ya kan? Fungsi kekebalan tubuh mulai dari vitamin B aja berperan, vitamin C, vitamin D apalagi gitu. Mineral, zat besi juga berperan. Memang zat besi ada di otak gitu, tapi di bahan makanan lain pun yang lebih aman juga ada. Zinc, di bahan makanan lain pun juga ada. Di daging merah yang tadi dibilangin, dia tinggi zat besi sama zinc juga. Tapi kadar kolesterolnya lebih rendah daripada otak gitu. Berarti tuh aman ya untuk mengkonsumsi suatu ini otak sapi ini tuh diolah seperti apa nih dok? Kalau diolah udah pasti kalau dia dijadiin gulai seperti ini santannya nambah dong. Oke, berarti nggak boleh. Jadi yang lain ya? Pepes boleh. Pepes boleh. Ya. Tapi ingat porsi itu aja. Ya, Kalau porsinya saya harus kayak gimana nih dok? Per harinya atau Iya. per minggunya? ya, jadi kalau saya sih sebetulnya dok boleh nggak makan otak sapi? Boleh aja, tapi harus ingat sama porsinya seberapa. Porsinya kalau mau aman ya udah dimakan 2 kali seminggu, 2 minggu sekali atau sebulan sekali aja. Sebulan sekali sih kalau bisa Nah, ya. mendingan sebulan sekali aja gitu kan, karena dia kolesterol tinggi banget. Dan bagi mereka yang sudah mempunyai kolesterol tinggi gimana dok? Tidak dianjurkan. Tidak Tidak dianjurkan. dianjurkan. Untuk Berarti seseorang saya yang sehat. nggak boleh makan otak karena kolesterol saya sudah tinggi. Nah, kalau udah ada riwayatnya kolesterol tinggi, baiknya enggak. Enggak ya dok ya. Kan kita pengen makan otak ini sebetulnya tujuannya memenuhi kebutuhan protein kan. Protein bisa diambil dari sumber lain yang lebih aman. Ikan, ayam, telur, daging merah juga boleh. Nah, tapi katanya dok, kalau otak sapi ini itu dia memiliki nutrisi yang paling tinggi, lebih tinggi dibandingin organ sapi lainnya. Kalau ngomongin energinya, kalorinya iya, dia lebih tinggi daripada yang lain gitu. Tapi apakah lebih unggul dari komposisi nutrisinya? Tidak juga. Tidak. Oh. Zat besi lebih tinggi di daging. Jadi ini gitu. mitos dok ya? Iya, mitos. Jadi lebih ke daging sapinya ya. Kalau kita mau ambil manfaat protein sama zat besi dan juga zinc. Zinc. Itu mendingan kita ambil yang daging sapi. Daging sapi ya Iya. daripada otak sapinya. Oke. Dan Dita mungkin ingin tahu apa manfaat zinc bagi tubuh? Mau Apa tahu? tuh ya manfaat zinc? Zinc itu banyak banget. Zinc itu mulai dari kesehatan kulit, kesehatan kuku, rambut, Iya. sampai sistem oke. imun. Oh jadi Sama- aku harus banyak-banyak makan daging sapi kalau gitu. Iya. Dan Padahal aku juga nggak suka membantu meningkatkan fertilitas dok. ya? Nah, Wow, oh itu buat dokter aja. fungsinya banyak banget. Banyak ya, oke. Iya. Kalau gitu kesimpulannya untuk dari semua ini dok, untuk para pemirsa yang ada di rumah ini seperti apa nih dok? Kesimpulannya kalau mau konsumsi otak sapi, yang pertama sebaiknya orang yang sudah punya riwayat kolesterol tinggi tidak mengkonsumsi. Hindari dok ya? Dihindari ya dok ya. Yang kedua, kalau memang seseorang sehat tidak punya riwayat kolesterol tinggi, mau makan otak sapi boleh-boleh aja sebulan sekali, tapi ingat porsinya. Sebaiknya hanya 1 potong aja. Satu potong. Kira-kira Satu potong itu 50 kira-kira gram berapa lah. gram? 50 gram lah. 50 gram ya? 50 gram aja. Karena biasanya dia dijual kan potongannya seberapa ya? Segini ya? Ya setengahnya oke lah, boleh. Setengahnya ya. Imbangi sama sayur. Oh, ya itu kan? penting. Sama sayur ya. Mesti tinggi serat dok ya? Iya, tinggi serat. Baik dokter, terima Ya, kasih penjelasannya. sama-sama. Sangat manfaat sekali.